Assalamualaikum, Ustadz Andika Firmansyah Hafidzakallah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa akhbaruka Ustadz? Alhamdulillah, ana bikhair wa anta kaif? Ana alhamdulillah bi khair Ustadz. Insyaallah. Insyaallah. Nah Ustadz, hari ini kita Ustadz mau membahas sebuah kisah antum dari masa kecil hingga sampai saat ini Ustadz. Sebagai seorang yang tumbuh dari keluarga militer Ustadz, dengan background militer, nah pasti sudah ditempa sejak sedini mungkin gitu untuk jadi seorang yang masuk berkecimpung ke dunia militer juga. Nah, namun sekarang kan antum jadi seorang ustadz yang sekarang juga kesibukannya berdakwah di masyarakat gitu, Ustadz. Gimana sih kisah antum di masa kecil gitu hingga sampai sekarang gitu, di mana antum asalnya, lahirnya di mana gitu, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Nah, betul ya. Ana atau saya ya lahir atau ya bisa dikatakan lahir dari keluarga yang militer gitu ya. Karena dari kakek saya seorang veteran ya, yang ke tim sudah. Ayah saya, ya, ayah anak tentara udah pensiun. Paman dua-duanya bahkan polisi rata-rata. Nah, adapun cerita singkat lah ya. Jadi kenapa gitu ya bisa kok nggak ngikuti ini meneruskan keluarga gitu kan jadi tentara kan? Ya sebelum itu tadi cerita tentang perjalanan ya. Anak itu lahir ya di Sumatera Utara. Lahir di Sumatera Utara di Kabupaten Langkat. Itu di Medan bukan, Ustadz? Sumatera Utara Medan. Oh. Maksudnya dia masuk di Kabupaten Langkat, agak lumayan jauh. Oh, ya, ya. Okay. Langkat itu dekat dengan Binjai. Ya, jadi Binjai itu salam dari Binjai itu dekat. Bahkan sebagian orang mengatakan ketika dia lahir di Langkat, Kabupaten Langkat, dia nggak mengatakan Langkat, Binjai. Oh, anak Binjai gitu. Nah, palan belum tentu bisa jadi Langkat karena deketan. Oke. Nah, tahu tak Langkat di mana? Tadi ya, apa? Nggak maruf lah. Pernah dengar nggak Langkat? Ma'ruf Ustaz, cuman soalnya di tempat kerja itu. Pernah dengar? Karena di tempat kerja tuh banyak orang yang dari Langkat itu. Itu kayak orang. Oh, dia bilang Langkat, nggak Binjai. Iya, orang asal dari Langkat itu kayak orang-orang Melayu Delhi itu. Itu ada yang dari Langkat kalau di tempat kerja saya gitu. Itu. Tapi Langkat itu banyak orang nggak tahu ya. Ya. Rasanya banyak tadi seperti yang saya bilang tadi. Kadang orang yang tinggal di Langkat tapi mengatakan bukan di Langkat, di Binjai. Saking kurang terkenalnya lah gitu kalau menurut kami gitu kan. Karena lebih ma'ruf Binjai. Apalagi di si Pulang gitu kan, yang salam dari Binjai itu kan. Tapi sebenarnya Langkat kalau kita lihat ya dari sisi historis ya, keislamannya itu ya. Ini biar tahu juga para pemirsa bahwasan di Langkat itu ya ada seorang ulama ya, asli anak Indonesia ya, bahkan suku-suku Batak ya, marga Lubis ya. Jadi Ana pun baru tahu, pernah dapatkan bila itu ada suatu kitab ya. Ini sedikit kitab namanya Usul min Ilmu Usul. Kitabnya itu sama dengan kitab yang fenomenal di kalangan penuntut ilmu ya. Kalau kita kenalnya kitab Usul min Ilmu Usul, anak-anak pondok dari SMP SMA di Indonesia atau di Timur Tengah itu tahunya karya siapa? Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya kan? Betul, beliau memiliki karangan tersebut. Akan tetapi ya, ternyata sebelum Syekh Utsaimin mengarang kitab tersebut, ada ulama asal Indonesia lahir di Langkat, marga Lubis, menulis kitab yang namanya sama. Namanya Al-Usul min Ilmu Usul ya. Bahkan disebutkan sebagian pentahkik yang Anda baca itu tahkiknya Ustadz Firman ya. Apa Ustaz? Pentahkik itu apa Ustaz? Pentahkik itu yang ini jadi kitab itu mungkin dia dapat dulu makhtutot, masih bentuk lembaran-lembaran, coret-coretan yang tulisannya dicoret kadang yang kurang bagus. Dia dapatkan di suatu perpustakaan misalnya. Nah, dia yang tukang ini menulis ulang. Ya, tulis-tulisan yang coret-coret dibaguskan, dirapikan lah. Itulah pentahkik kan.
Ya. Disebutkan di situ, dia meneliti bahwasannya kitab yang ditulis usul min ilmu usul punya namanya belum ada disebutkan tadi. Ya. Nama ulama tersebut adalah ya Muhammad Arsyad ya Lubis Al-Maidani. Namanya Muhammad Arsyad Lubis ya Al-Maidani, Medan dia isbatnya. Iya. Bapaknya seorang ulama juga dari Tapsel kok bapaknya. Aslinya Tapsel mereka. Tapanuli Selatan. Ya. Jadi kitab tadi ya usul min ilmu usul itu jaraknya di antara yang usul min ilmu usul karya Muhammad Arsyad Al-Banjari Al-Maidani itu dengan punya Syekh Utsaimin jaraknya 12 tahun. Sudah teliti. Nah, jadi dia duluan gitu. Jadi banyak nggak tahu. Sebenarnya ya para ulama ya dibilang yang ada karyanya lah. Ya, di Indonesia ini banyak ya. Tadi seperti tadi itu jarang dengar Muhammad ya Arsyad ya bin Thalib Al-Lubis Al-Maidani. Karena nanti ada Muhammad ulama juga Muhammad Arsyad Al-Banjari. Banjar orang Kalimantan Selatan. Ya, itu juga ada juga lagi Muhammad Syekh Yasin Al-Fadangi, mustid dunia terkenal. Bahkan para ulama itu banyak ngambil sanad ke beliau. Ya, ada imam juga An-Nawawi Al-Bantani banyak gitu. Nah, jadi itu. Jadi Langkat itu sebenarnya ada kok kita lihat historisnya itu ulama yang karangannya banyak. Karangan bukannya bahasa Indonesia, bahasa Arab juga. Bahkan kitab usul fikih, ya. Jadi saya lahir di Kabupaten Langkat dan lahir besarnya itu di komplek tentara di batalion di Linut 100. Ya dulu namanya Linut 100, sekarang dirubah jadi Raider 100 ya. Habis itu saya SD di Langkat juga dari kelas 1 TK dulu. TK di situ, SD kelas 1 sampai kelas 5 di situ masih di Langkat. Nah, habis setelah itu karena tentara, ayah saya seorang tentara, maka biasa tugasnya ditugaskan ke sini, ke Aceh, ke Padang. Lari yang terakhirnya ke Tanjung Balai Karimun. Itu pas kelas 5 SD saya pindah. Saya SD di Bukit Tembak itu. Jadi SD kelas 5 di sini di Karimun, SMP juga di Karimun, ya, SMA juga di Karimun. Nah, jadi seperti itu. Ya makanya kenapa saya bisa sampai di sini? Karena orang tua saya pas kelas 5 SD, saya kelas 5 SD pindah kemari dan sampai sekarang dan pensiunnya di sini dan punya rumah di sini orang tua saya. Jadi kemungkinan saya jadi bisa dikatakan orang Karimun. Orang Karimun. Nah, dan antum lahir di Langkat yang mana di situ ada ulama yang masya Allah gitu sampai dahulu ya. Harapan kami mungkin antum kelak bisa menjadi seorang ulama besar gitu. Seperti itu, amin. Insyaallah. Kita ketika ada motivasi gitu. Ternyata di tanah kelahiran juga ada gitu. Nah, insyaallah. Dan ini berarti antum kan SD, SMP, SMA itu kan sekolah reguler gitu Ustaz ya, bukan sekolah basic agama ya. Nah, itu apa sih yang memotivasi antum sampai ke mau belajar agama gitu? Titik baliknya di mana sih Ustaz? Nah, jadi kenapa anak mau belajar ilmu agama lah gitu, mau mendalaminya, ya kan? Karena SD umum, SMP umum, SMA umum. Bahkan orang tentara. Kenapa nggak masuk tentara aja? Sebenarnya dahulu ya anak itu ya ingin cita-citanya jadi tentara. Dari SMP itu udah latihan. SMP kelas 2 itu latihan sama anak-anak batalion muda-muda, lari, push up, sit up, berenang. SMA juga. Jadi udah dari SMP itu badan terbentuk sudah. Dulu ya. SMP kelas 2, 3 ya, SMA kelas 1. Nah, pas kelas 2 qadarullah ada musibah. Insyaallah. Saya ditimpa musibah ya berupa penyakit. Ya. Dan ketika itu saya dibawa ke rumah sakit. Ya, itu kisaran 2 SMA mungkin, kelas 2 SMA. Masuk rumah sakit dan dicek sama dokter, ternyata sakitnya sakit usus buntu. Jadi perlu operasi. Ya. Nah, dari situ qadarullah ya, masya Allah, disitulah nanti titik temunya saya bisa kenapa pengen belajar agama. Ya, ketika di rumah sakit itu anak itu menunggu
untuk operasi itu seminggu lamanya di dalam ruangan. Yang ruangannya itu kodarullah cuma sendiri, nggak ada orang lain, lagi sepi. Jadi kadang lagi suntuk anak itu nyetel ini sendiri, apa namanya, televisi itu nggak ada orang. Saya anak itu masuk yang kelas 2 mungkin, bukan yang VVIP, bukan sendiri, ndak, bertiga ruangan tuh, tapi ndak ada, dia sendirilah main. Orang tua kerja, anak sendiri main di TV. Nah ternyata dapatlah di situ kajian satu channel, Insya Allah channel yang Masya Allah berbeda dengan channel-channel lain, channel dakwah Islam gitu, channel tentang keislaman, ya tentang dakwah Islam. Yang dulunya sebelum itu anak itu sebenarnya sudah suka nengok channel-channel dakwah gitu, yang TV umum, ya Trans TV dulu atau di TV One, paham? Nah tetapi ketika anak lihat satu channel khusus channel Islam, namanya TV Roja, ya TV Roja itu, Masya Allah berbeda gitu, ya di situ isinya semua tentang keislaman. Ya, dan anak lihat agak berbeda gitu dari ustadz-ustadz yang lain yang terkenal di TV-TV nasional itu, berbeda. Ya. Maksudnya berbeda apa? Ya dari segi keilmiannya lebih ilmiah, kedua banyak motivasi. Banyak nasihat karena mungkin TV yang khusus ya, TV yang khusus untuk Islam gitu. Berarti 24 jam itu fokus dakwah Masya Islam. Allah. Itu terus. Ya. Nah, setelah itu dari situlah ya anak mulai ini suka ini agama Islam, jadi pengen belajar lagi, kena motivasi. Di situ banyak kajian tentang motivasi. Seorang muslim harus menuntut ilmu syar'i dan jelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i yang sangat banyak. Jadi anak termotivasi, ya, termotivasi untuk belajar agama. Jadi semenjak itu anak balik udah seminggu operasi, ya, balik ke rumah itu langsung anak cari TV itu, ya. Dan anak tuh nggak, itu terus tonton, yang lain tak nonton lagi, itu terus tonton, ya. Nah semenjak itulah anak jadi termotivasi untuk menuntut ilmu agama gitu, dan berubahlah cita-cita anak yang awalnya jadi tentara, pengen jadi ini mendalami ilmu Islam, ya. Walaupun sebenarnya usus buntu nih kata tentara, kata komandan Kodim waktu itu tidak menghalangi untuk masuk tentara. Tapi udah kena hidayah sendiri. Di situ hidayah, jadi cinta ilmu, ya. Nah juga anak berpikir kan, dapat nasihat dari TV itu bahwasannya kita ini tujuan kita diciptakan di bumi ini oleh Sang Pencipta ya Allah, ya, adalah untuk beribadah gitu, gitu kan. Dulu itu seperti itu, ya. Walaupun memang ibadah itu, ya, maknanya luas, tidak hanya di masjid terus, ya, kerja pun bisa ibadah, ya. Tapi anak pengen bisa apa ya, mencari ibadah yang lebih memiliki keutamaan yang lebih agung, suatu ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, yaitu menuntut ilmu. Dari situlah anak bilang, anak saya ini diciptakan untuk beribadah. Memang semua orang kerja, ibadah juga, tinggal niatnya, kami bilang. Tapi biar lebih banyak pahalanya, biar lebih surga yang Masya Allah gitu kan, yang derajat lebih tinggi, belajar ilmu agama aja lah. Dan manfaatnya banyak untuk umat gitu kan, bukan hanya untuk pribadi. Jadi, nah itulah titik balik kenapa dari awalnya cita-cita di tentara ke ini belajar ilmu agama. Dan sekarang jadi diustadkan lah gitu. Ya, padahal dari kecil loh, ibaratnya kayak itu udah di tempat dari kecil gitu. Hari-hari tumbuh di kalangan militer gitu kan. Betul. Tempat tinggalnya gitu. Terus ya udah sempat latihan juga, bahkan mungkin kalau kami semua di sini nih ngeliat Ustadz pakai baju tentara, kami yakin Ustadz tentara gitu. Karena fisik tadi itu kan, latihan fisik, Masya Allah gitu Ustadz. Dan setelah tempah yang sekian lama itu ditempah, akhirnya bisa berpaling atau memilih jalan hidayah untuk belajar agama lebih dalam lagi gitu. Itu Masya Allah, itu hidayah itu bisa datang dari mana aja Ustadz gitu. Dan dari situ ya, di sini Anda dapat ini faedah gitu. Ya, bahwasannya setiap musibah, ya, setiap bala yang menimpa manusia itu belum tentu buruk, ya, tidak harus buruk. Bahkan setiap musibah atau bala yang menimpa seorang manusia itu ternyata ada kebaikan di situ. Bahkan Syekh Sulaiman ya Ar-Ruhaili pernah mengatakan, pernah menukilkan bahwasannya beliau pernah mengatakan, ya, kana ba'dus salaf, ya, idza lam yubtala tafaqqada nafsahu. Dahulu sebagian salaf
ulama terdahulu, apabila dirinya tidak diuji, dirinya itu maksudnya tidak ada ujian yang menimpa dirinya, kehidupannya anteng-anteng aja, enak-enak aja gitu, lurus aja gitu kan, maka apa yang dilakukan? Dia tafaqqada nafsahu, introspeksi diri, melihat ini kenapa kok saya bisa tenang-tenang aja gitu. Apakah ini istidraj gitu? Ya. Kenapa seperti ini para salaf? Di annahum ya adraku ya annal bala makrunun bil mahabbah. Mereka mengetahui bahwasannya musibah yang datang itu yang menimpa seorang hamba ya sebesar apapun makrunun bil mahabbah. Ya, dibarengi dengan kecintaan Allah. Jadi musibah yang menimpa seorang hamba itu pasti dibarengi ada kecintaan Allah terhadap hamba tersebut. Allah ingin kebaikan kepada hamba tersebut, ya. Maka kata Syekh Sulaiman di akhir dia mengatakan, "Di annallaha idza ahabbal abda atau idza ahabba abdan ibtalahu." Karena Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka akan diuji, diberi ujian, ditimpakan ujian kepada hamba tersebut. Yang tujuannya apa? Apa tujuan seorang hamba tersebut diuji, diturunkan musibah? Ya, dikatakan bisa 3 kemungkinan. Yang pertama, beliau mengatakan, ya, liyudzakirahu, untuk mengingatkannya. Ya, gara-gara selama ini dia lalai. Untuk mengingatkan selama ini jauh dari Allah. Dia selalu melakukan kemaksiatan. Jadi Allah turunkan musibah, bala, fungsi apa? Agar dia kembali. Itu wakil, itu terjadi kita lihat di masyarakat kita. Bahkan ya. Dia ditimpa musibah. Ya, ditinggal oleh anak istrinya. Itu terjadi, ya. Yang dahulunya orang tersebut itu tak ini, orang yang enggak pernah sholat di masjid. Jumat pun ngopi depan ini main apa potong-potong bonsai, ya. Anak lihat tuh, tak pergi Jumat pun sekali enggak pernah mijak kaki ke masjid. Nah, ketika ditimpa musibah, dia ada sakit, istrinya pergi, anaknya juga pergi. Masya Allah, dia yang lebih rajin daripada anak ke masjid. Dan itu banyak wakil. Jadi musibah bisa saja awalnya memang sulit untuk kita, berat. Kenapa ini gini? Tapi dari situ Allah ingin kebaikan agar kita kembali. Ya, lebih baik mana? Jelas musibah yang menimpa itu ya tidak seberapa. Itu hadiah yang Allah berikan apa? Hidayah dari musibah tersebut. Yang kedua kata saya Sulaiman adalah ya imma liyaghfira lahu dzunubahu. Ya. Fungsi musibah tadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin ampunkan dosa-dosanya, ingin Allah hapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Ya, bisa jadi hamba tersebut orang yang soleh, tapi pasti pernah melakukan kesalahan. Disebabkan musibah tersebut, Allah ingin hapuskan dosa-dosanya. Dan yang ketiga kata Sulaiman, wa imma liyarfa'a darajatahu. Ya, bisa jadi musibah tersebut fungsinya atau manfaatnya adalah agar hamba tersebut atau Allah menginginkan mengangkat derajat hamba tersebut di sisinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya musibah itu masya Allah kita lihat, ya banyak manfaatnya, ya banyak kebaikan di dalamnya. Maka jangan sampai ya orang-orang yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah ya, sebesar apapun, jangan sampai kita murka, ya sampai tidak ridho, jangan, ya. Karena di situ pasti yakinlah perkataan tadi, ya ada kebaikan. Annal bala makrunun bil mahabbah. Sesungguhnya musibah, bala itu pasti dibarengi dengan mahabbatullah, berbarengi dengan kecintaan Allah. Allah menginginkan kebaikan. Nah, jadi itu faedah tadi. Ketika anak yang awalnya mungkin kenapa ini gitu, sempat ini juga kayak ini bisa nggak masuk tentara lagi nih gitu. Dengan operasi dan nak belah tentara itu fisiknya biasanya sempurna, ya kan? Atau awalnya memang sulit, anak itu sampai sakit kali itu udah hampir mau pecah itu sebuntu tuh. Kata dokter udah bengkak kali, sekali lagi pecah, maka langsung operasi. Tapi habis itu alhamdulillah di balik itu ada kebaikan, ya. Ya, belum tentu anak tadi kalau jadi tentara itu bisa baik gitu, karena lingkungan bisa jadi buruk, jauh dari Allah. Tapi disebabkan gara-gara musibah tadi, sakit tadi, bisa menjadi tadi seperti ini. Nah, mulai dari yang ditimpa musibah tadi, sakit itu Ustaz, akhirnya dapat hidayah, belajar agama gitu. Dan kami dengar juga Ustadz saat ini kan lagi
menempuh pendidikan gitu ya. Pendidikan di SDI Jember Ustaz ya. Sorry Ustaz ya. Nah, itu antara antara dapat hidayah tadi, mulai belajar agama sampai ke SDI itu ada cerita singkat yang ini enggak yang bisa Ustaz share ke kami gitu. Sampai akhirnya milih SDI Jember gitu. Karena kan banyak kampus agama di Indonesia nih. Sampai akhirnya Ustaz milih akhirnya saya di sini gitu. Gimana Ustaz? Nah. Jadi kenapa ya Ana itu setelah SMA ingin melanjutkan ya belajar ilmu Islam itu ke STDI ya, ke STDI Imam Syafi'i Jember ya, letak di Jember ya. Sebenarnya itu ketika Ana itu SMA tadi itu ketika selesai operasi tadi Ana itu sering ikut kajian di sini di Karimun ya. Majelis ilmu gitu. Majelis ilmu ya. Bahkan belajar bahasa Arab juga ya sama almarhum Ustadz Guntur. Ustadz ya rahimahullah, Ustadz Firdaus hafizahullah ya. Pernah belajar dari kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Semenjak itu pokoknya berubah mindset Ana. Pokok belajar ilmu agama aja. Ya, fokus di agama gitu. Enggak mau ini. Dulu pun kurang enggak fokus. Tapi lalu lulus juga. Orang belajar Ana baca bahasa Arab. Bisunya dan belajar bahasa Arab. Terus sampai betul-betul dikatakan jatuh cinta kali gitu. Betul. Nah, di kelas guru jelaskan bahasa Inggris, Ana dibawa laci itu bahasa Arab. Betul. Malahan dulu Ana itu kelas 2 dulu SMA itu dapat juara. Juara. Bahkan ketua OSIS. Jadi ketua OSIS sebelum operasi itu, jadi ketua OSIS. Basic akademis satu bagus juga gitu ya, dalam lembaga atau organisasi Masya Allah bagus juga. Betul. Tapi setelah itu gara-gara ada cinta kali dengan agama ini, cinta membaca itu, ya akhirnya di kelas pun diam-diam baca buku, nggak fokus lagi ke situ. Ya. Begitu cinta ya. Nah, jadi tadi kenapa bisa Ana perginya ke STDI, nggak ke tempat yang lain, nggak ke UIN, di mana UIN Universitas Islam ya? Kenapa? Jadi atau sebelum itu sebenarnya Ana ketika sebelum pergi ke STDI itu Ana ada dua opsi gitu. Pertama ke STDI Imam Syafi'i Jember, yang kedua ke STAI As-Sunnah di Tanjung Morawa Medan. Nah, dekat Medan juga sebenarnya. Padahal dekat gitu, sama kampung. Padahal kalau Ana mau milih itu lebih dekat kampung gitu, ya kan? Nah, dua sebenarnya opsi. Sebenarnya dua-dua sama bagus itu kan. Ini pun dua opsi ini keluar dari dua ustadz Ana. Ustadz Guntur rahimahullah menyarankan ke STDI atau ke STAI Ali bin Abi Thalib di Surabaya. Dua beliau. Nah, Ustadz Firdaus hafizahullah menyarankan ke STAI As-Sunnah Medan. Ya. Ustadz Firdaus menyarankan ke STAI As-Sunnah, alasannya karena di sana ada temannya. Ya, pertama sekolah baru dan bagus juga memang. Bahkan ya di situ sekolahnya awal-awal dulu bilang gratis, nggak ada bayaran. Iya, ya. Di As-Sunnah itu kalau masuk gara-gara masih baru pembukaan, gratis. Masuk bisa masuk, yang penting tengok nilai bagus masuk, gratis semuanya. Gratis ya. Bagus tempatnya kan. Gara-gara juga Ustadz Firdaus ada teman situ. Pergi ke sana nanti teman Ana jumpai Ustadz Fulan. Nah, tapi Ana lebih memilih kemana? Ke STDI Imam Syafi'i. STDI Imam Syafi'i ini tak gratis, ya, berbayar, pakai uang SPP, bayar uang SPP, bayar uang asrama lagi. Justru biasa kalau kebiasaan kita ya, wah ada yang gratis nggak bayar gitu ya. Betul. Nah, kenapa alasannya? Karena Ana lihat dari dua universitas ini, atau perguruan tinggi ini, ya kualitasnya gitu, ya, kualitas kampusnya, kualitas yang ilmu yang akan kita dapat di dalamnya, ya, dan juga kualitas disebabkan kualitas guru-guru yang mengajar di dalamnya. STDI Imam Syafi'i, ya, Ana pilih karena tadi kualitas sekolahnya disebabkan apa? Guru-gurunya, dosen-dosennya, ustadz-ustadznya itu, ya, memang berkompeten, ya, yang mereka tuh lulusan Timur Tengah, ya, kebanyakan lulusan dari Saudi. Ya, Arab Saudi, Universitas Islam Madinah atau di Riyadh. Walaupun juga ada yang di Mesir sebagian, ya. Satu jadi gurunya, ya. Kedua, kurikulumnya Masya Allah. Kurikulum STDI Imam Syafi'i Jember ini berbeda dengan kurikulum perguruan tinggi Islam pada umumnya. STDI ini, ya,
kurikulumnya merujuk ke Universitas Islam Madinah, UIM di Madinah. Ya, jadi bener. Gara-gara apa? Ya dosennya ini Alumni sana. alumni gitu. sana. Ya. Dan memang kita lihat bener ininya kurikulumnya sama, dilihat ya. Kurikulumnya kitab-kitabnya sama. Kitab-kitabnya sama. Jadi STD itu kita belajar ini pertama harus bisa bahasa Arab. Karena nanti pembelajarannya semuanya full bahasa Arab, penjelasannya dosennya bahasa Arab, kitabnya bahasa Arab, ya. Dan juga Anda lihat STD ini berbeda dengan yang lain. STD ini sebelum masuk ke kuliah, sebelum masuk ke derajat strata 1, S1, ya. Itu nggak sembarang orang bisa masuk. Jadi yang masuk ke S1 itu nggak sembarang orang, ya. Yang masuk ke S1 itu orang-orang ini, orang-orang khusus saya bilang. Maksudnya apa? Yang sudah matang ilmu Islamnya. Harus sudah bisa bahasa Arab, baca kitab bisa, bicara bahasa Arab juga bisa, ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu usul lainnya sudah mumpuni, baru bisa masuk. Jadi bagaimana orang-orang umum masuk ke STDI? Nah, STDI buka ada namanya I'dad Lugawi, 2 tahun, ada 2. Pertama I'dad Lugawi, ya Tamhidi, itu pemula, itu 2 tahun masa belajarnya. Baru ada I'dad Lugawi Takmili, ya ini 1 tahun belajarnya, ya. Biasanya yang masuk I'dad Lugawi Takmil ini orang-orang yang sebenarnya udah pernah belajar bahasa Arab, udah pernah belajar ilmu usul, tapi untuk memperkuat, ya. Nah dari sini berbeda, nah lihat. Berarti di sini STD itu kalau mau masuk itu memang nggak sembarang orang. Memang dikarantina dulu gitu istilahnya. Iya. Disiapin gitu. Disiapkan dulu. Yang masuk memang orang-orang pilihan. Benar-benar matang ya. Masya Allah ya. Berapa orang masuk? Sekitar 1.000 masuk daftar, diterima cuma 300 sedikit. Iya. Sepertiganya, bahkan itu kampus yang berbayar, bukan gratis. Betul, nah itu. Nah, Anda nggak stay nah itu pertama sekolah baru. Kedua, kurikulumnya bukan kurikulum UIM, Universitas Islam Madinah, ya. Padahal kalau kita lihat donatur yang orang Arab. Tidak, dia masuk ke situ langsung S1. Jadi dari nol belajar dari awal. Berarti itu jadi pertimbangan antum buat masuk ke STDI Jember. Ya betul. Kan? Kualitas Anda nengok itu kualitasnya. Okay. Ya kualitasnya. Walaupun kalau kita lihat bagaimana, ini bayar loh. 1 jauh. Jauh dari sini ke sana berapa jam? Surabaya 2 jam lebih. Dari Batam, nanti Batam ke Surabaya 2 jam lebih. Habis itu dari Surabaya ke Jember. Jember tuh ujungnya Jawa. Sebelum Banyuwangi. Banyuwangi ujung, sebelum Banyuwangi Jember. Ke sana jauh, 1 jauh, bayar lagi. Belum lagi saparnya, uangnya, uang SPP-nya, uang bulannya. Ke Setia Sunnah deket kampung. Kampung dekat. Balik kampung jumpa orang tua, nenek kakek dapat gratis lagi. Kalau kita lihat bangunannya beda. STD itu biasa aja. Di sana Masya Allah 3 tingkat, berapa tingkat. Tapi Anda lihat kualitasnya. Tapi di sini Anda tidak mengecilkan, tidak. Tapi waktu saat itulah Anda lihat. Karena sekarang Anda lihat nggak tahu. Setia Sunnah bisa saja lebih ketat. Nggak tahu ya. Itu waktu dahulu. Sekitar 2015-2016. Pertimbangan awal masuk dulu ya. Ya. Nah, jadi itu. Insya Allah. Dan selama di STDI ini, antum kan udah semester akhir ya, Ustaz ya? Iya. Semester akhir. Nah, itu rintangannya apa sih? Selama belajar, rintangannya apa ya? Oh iya, sama itu. Berarti Ustadz awal masuk STDI itu ada masuk I'dad dulu berarti? Masuk I'dad dulu. Nah, itu. Kami dengar nih Ustadz. Ustadz punya dapat waktu I'dad tuh nilainya Masya Allah sempurna Ustadz katanya. Wow. Sampai dapat hadiah kitab gitu Ustadz. Iya. Ustadz. Nah, jadi betul. Jadi Ana sebelum masuk ke S1-nya masuk I'dad dulu. I'dad tuh ya kayak tingkatan diploma lah gitu. D1, D2. Masuk ke I'dadnya dulu ya. Dan di STDI itu ya perlu ketahui pesertanya itu atau yang daftar itu bukannya beberapa daerah, seluruh Indonesia. Dari pelosok ujung, ya dari Sabang sampai Merauke. Kita jumpai itu orang Aceh ada, Maluku ada, Sulawesi, Makassar ada, Bugis ada, orang Betawi ada, Melayu juga ada, semua ada di situ. Timur sampai barat ada semua. Bahkan sebagian dari negara tetangga ada. Dulu teman anak satu di I'dad itu orang Malaysia ada berapa orang? 5-6. Iya, bahkan ada orang dari Kamboja ada Ustaz. Betul, Kamboja itu perempuan akhwat. Kamboja ada, Malaysia ada, Singapura ada, tapi Singapura sedikit waktu itu. Malaysia yang lumayan agak banyak. Sebegitu menariknya gitu bagi orang luar buat kuliah di Indonesia. Iya, itu menunjukkan apa? Kualitas tadi. Masya Allah. Kualitas kan kita lihat. Nah, dan di I'dad itu waktu itu kalau saya anak di I'dad itu sama, dari seluruh penjuru ada di kelas itu. Dan alhamdulillah tadi memang betul ya, termasuk
di kelas itu yang tinggi lah nilainya, ya yang paling tinggi 1-2 gitu, dan dapat dapat hadiah kitab gitu, kitab. Berapa jilid? Nah. Jadi untuk rintangannya sendiri gimana, Sat? Nah, sampai berapa tahun kuliah ini gitu? Rintangannya apa, Sat? Kalau rintangan sekolah di STDI ya ana lihat, kalau ana pribadi sih enggak terlalu banyak. Karena kan Ustadz kan kita tahu dari sekolah umum tadi kan. Karena mungkin IDAT tadi itu sangat membantu bagi orang-orang yang basicnya umum, pengen kuliah agama itu karena ada IDAT di STDI Jemberin lah gitu. Nah, jadi sebabnya itu. Jadi mudah buat apa gitu. Jadi rintangannya pun lebih kecil gitu. Itu Ustadz mungkin. Betul. Okay. Dan juga yang rintangan yang menjadi kecil itu, ana sebelum pergi ke STDI itu tadi kelas 2 SIM, kelas 3 SIM udah belajar bahasa Arab. Persiapan dengan Ustadz Ustadz di sini. Nah, jadi sebenarnya masuk ke STDI itu pengennya yang ini kayak langsung kuliah gitu. Tapi ana lihat sampai sana, tengok ya, ana lihat saksikan yang daftar ke kuliah itu bukan sembarang orang, udah di pondok 6 tahun. SMP-nya tuh 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, bahkan masuk ke STDI daftar S1-nya, itu pun banyak kalau nggak lulus. Iya. Bahkan ustadz-ustadz juga yang dia udah diustadkan, ya dari pondok 6 tahun, bahkan dia sudah keluar dari pondok Man Ali di Al-Furqan diantaranya, masuk ke STDI, ada yang daftar juga. Jadi, wah ini saingan berat-berat. Baca masih ini kan, terakhir sampai sana daftarnya inilah berubah pikiran gitu. Sebelum berangkat itu berubah pikiran, daftarnya ke IDAT. Ke IDAT gitu. Memang super ketat, saya bukan kali-kali. Super ketat, bukan kali-kali. Apalagi sekarang, Masya Allah. Makin banyak peminatnya, nggak kaleng-kaleng betul. Makin dengar gitu, minder pula kami di sana. Oh, tak lah, harus bisa. Nah, dan jadi STDI itu ya diantara keutamaan lah ya, keutamaannya, keunggulannya itu, kita kalau kita bandingkan STDI dengan yang ma'ruf ini, seperti kalau kita lihat Lipia misalnya. Ini dari kacamata ana, dari sudut pandang ana, STDI dan Lipia itu ya sama-sama memiliki keunggulan dan kekurangan. Tapi keunggulan STDI daripada Lipia itu menurut ana agak lebih banyak lah. Ya. Yang pertama itu lingkungan. STDI itu tuh lingkungannya mendukung. Makanya bilang kenapa di STDI ana sedikit rintangannya, di antaranya lingkungannya mendukung. STDI itu di Jember, di agak ke ujung, dan dia nggak ke kota kali, dekat masyarakat, dekat kampung-kampung universitasnya itu. Lingkungan mendukung, ya. Berbeda dengan di Lipia misalnya. Ini bukan mengkecilkan lagi, tidak. Di Lipia itu lingkungan yang kurang mendukung. Atau dengan kampus yang lain juga gitu. Iya, betul. Di Lipia itu di Jakarta, Lipia Jakarta khususnya itu. Itu di Jakarta Lipia itu, ya kekurangan lingkungan. Ya, karena dia memang di kota besarnya, di metropolitan, depannya dengar itu mall. Jadi kalau keluar kampus balik ke kosan atau mau kemana keluar, jumpa mall, Masya Allah, apa semua orang ada. Ya, dengan bentuk orang semua ada, fitnah lebih besar. Jadi STDI itu lingkungan mendukung. Kedua juga STDI untuk pelajaran tambahannya itu lebih mendukung, ya, lebih mudah kita dapatkan, ya, lebih mudah kita dapatkan. Di STDI itu jadi gini, STDI itu ada pelajaran wajibnya dari pagi sampai siang yang harus selesaikan. Nah nanti sore itu ada dibuka lagi kajian-kajian, bukan satu, banyak. Jadi sore itu ada kajian-kajian kitab, ya. Di masjid misalnya ada kajian kitab ini, ya, kitab masalah membahas akidah. Di lantai 2 nanti ada pembahasan misalnya masalah fikih misalnya. Nanti juga di kelas-kelas lain buka ustaz-ustaz itu. Ya. Ini bukan masuk kuliah, kelas tambahan. Buka kayak kajian gitu, kajian khusus. Nanti ada yang bahas tentang bahasa Arab, ya. Ada yang usul fikih, ada mustalah hadis. Dan banyak lah gitu. Kita untuk kajian umumnya, untuk tambahan, untuk dikatakan itu inilah kayak mulazamanya ada gitu, ya. Banyak mendukung. Beda kalau dengan Lipia Nur Ana tadi. Lipia dengar agak sulit. Ya, di situnya nggak ada gitu, ya, karena ya waktu belajar wajib aja sudah dosennya balik, karena dosen sebagian dari Timur Tengah. Kalau mau lihat kajian tambahan ya pergi ke masjid-masjid yang agak jauh, butuh ini lagi, inilah usaha lagi. Nah, ya untuk kajian Ustadz spesifik Yazid atau Ustadz Hakim gitu kan. Nah, baru kalau untuk keunggulan Lipia sendiri mungkin, ya, dari segi mungkin dari bahasa Arabnya lah, karena bilang kenapa dosennya itu orang Arab asli, native speaker ya. Nah, jadi lebih dapat gitu.
Adapun kurikulumnya untuk kitabnya, muqarrarnya, kitab panduannya, kitab rujukannya itu sama. Karena sama dari Timur Tengah. Ah, Cuman di STDI banyaknya Ustadz doktor S3 ya orang Indonesia tapi belajar di Saudi, Madinah. Kalau di Libya ini memang orang Arab, orang sana gitu kan. Walaupun di STDI tidak menutup kemungkinan karena di STDI itu banyak kadang dibuat daurah. Ya. Nanti ketika liburan daurah itu yang ngisi biasa para syekh orang Arab juga. Oh, insyaallah. Seperti waktu itu ada Syekh Abdul Razak, ya, ada beberapa syekh lah banyak. Ada seminar juga internasional, ada daurah, ya, Syekh Labib juga ada. Nah, baru nanti setiap awal ini semester baru, ya, stadium general, ya, itu biasanya diundang nanti syekh kajian yang ngisi untuk motivasi ini semangat baru gitu. Jadi ada juga. Ya, walaupun orang Arab langsung asli yang ngajar dosen itu sampai sekarang menurutnya belum ada. Ya. Tapi kalau untuk ulama-ulama datang sana ada. Nah itulah karena bandingkan dari tadi. Masya Allah. Kalau rintangannya, Masya Allah, kalau anda tadi enggak lah. Lingkungan mendukung, alhamdulillah STDI. Paling mungkin kami inilah kalau untuk ini mahasiswa itu jawal HP, ya. HP ini sebenarnya rintangan. Kalau orang yang nggak pandai menggunakannya binasa, ya. Bumerang sendiri. Bumerang, ya. Pisau bermata dua para orang mengatakan, ya. Bisa untuk kebaikan dimudahkan. Kita mau belajar dakwah mudah, mau belajar dipermudahkan, mau belajar langsung ke ulama Timur Tengah, online dipermudahkan. Tapi kalau untuk keburukan mudah juga. Berarti dua rintangan tadi, Zara. Seperti itu. Tujuan intinya atau maksud dan intinya adalah hanya untuk duniawi, mendapatkan duniawi, ya, untuk mendapatkan gelar, mendapatkan pengakuan, ya, biar tenar, ya, jadi banyak ininya, dapatlah dunianya gitu. Bagaimana bisa menimbulkan atau menjadikan kita semangat untuk menuntut ilmu syar'i, ya. Maka yang pertama kali para ulama mengatakan syairnya atau nazmnya Syekh Amir Bahjat, ya, hafizahullah. Beliau masih hidup sekarang, ngajar di Arab Saudi. Beliau udah keturunan Indonesia. Betul, Masya Allah, keturunan Indonesia juga beliau. Masya Allah. Banyak sekarang ada juga sebagai syekh yang di Saudi itu keturunan Indonesia. Dilihat dan turut kakek neneknya atau diantaranya itu orang Indonesia. Diantaranya Syekh Amir Bahjat itu. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Miftahu dari Sa'adah Ibnu Qayyim, ya, beliau situ mengumpulkan apa? Mengumpulkan keutamaan ilmu. Bukan satu, bahkan wajahnya itu dari sisi berapa? Ada 100 lebih. Ilmu itu kalau kita berikan seluruh jiwa kita, waktu kita habiskan untuk menuntut ilmu, ya, hasilnya apa? Yu'tika ba'dah. Ilmu itu akan memberikanmu apa? Cuman separuh. Kita berikan seluruh waktu kita, usaha kita, harta kita untuk ilmu yang datang berapa? 50% lah kita katakan, separuhnya. Baru kata para tinggal di kampungnya lah. Tapi ketika sudah selesai belajar, yang niat awal yang mungkin ke kampungnya, balik ke kampung halamannya untuk dakwah, memajukan dakwah di kampungnya, dan kampung yang butuh dakwah, malah nggak balik-balik.